Ya, jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan silaturahim. Ya, yang pertama mungkin bagi saya dengan antum semua pada kesempatan kali ini. Ikhwani wa akhwati, terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas, tentunya kita sering mendengar dua kalimat ini, ya, hablum minallah, hablum minan nas. Adapun secara bahasa, hablun artinya adalah tali. Jadi kalau secara bahasa artinya tali. Ya, hablum minallah ialah tali dengan Allah. Hablum minan nas, tali dengan manusia. Ini secara bahasa harfiah. Adapun secara ma'nawi, yang mana sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, ada di ayat wa'tasimu bihablillah, kemudian ada juga di ayat duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya. Para ulama di sini berbeda pendapat, namun pendapat yang paling masyhur daripada makna daripada hablum minallah ialah hablun bidinillah, atau tali ikatan, ya, dengan agama Allah. Ya. Jadi dimaksudkan daripada hablum minallah ialah ad-dinu al-Islam. Ada juga yang menyebutkan artinya Al-Quranul Karim, ada juga yang menyebutkan artinya jamaah. Ya, namun yang paling masyhur di kalangan kita adalah ad-dinu al-Islam, atau agama Islam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah juga berfirman, ya, di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan, ya, jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi ini merupakan tujuan, ya, daripada Allah menciptakan manusia dan jin. Illa liya'budun. Ya, liya'budun harusnya kalau secara bahasa ada akhirnya ditambahin, jadi ada yang mahzuf di bagian akhir. Liya'buduni. Ya, artinya agar mereka menyembahku. Nah, jadi tujuan utama daripada penciptaan manusia ialah ibadah. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan maksud daripada ayat ini ialah bukanlah, ya, Allah membutuhkan manusia. Jadi jangan salah tangkap. Ya, Allah nggak butuh manusia. Ya, Allah nggak butuh. Ya, melainkan Allah memerintahkan manusia, ya, untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi jangan salah, jangan kira kita ibadah ini karena Allah butuh sama kita. Enggak. Kita yang butuh Allah. Nah, caranya gimana? Ya, dengan ibadah. Jadi hablum minallah ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu merupakan ta'rif, ya, pengertian daripada hablum minallah. Makanya kemudian di ayat surat Ali Imran, ya, juz 4, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, sebelum ayat wa'tasimu bihablillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, gimana sih sebenarnya takwa itu seperti apa? Kita sering dengar, kalau yang ikhwan gitu ya, khususnya kalau sholat Jumat itu sering dengar ayat ini. Ya, pasti itu. Kecuali mungkin kalau sekarang lagi PSBB, jadi ya jarang sholat Jumat di rumah, jadi nggak dengar ini mungkin. Jadi ayat ini selalu diulang setiap Jumat. Ya. Karena memang termasuk di antara rukun daripada khutbah Jumat. Jadi wajib menyampaikan amanat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, takwa itu dengan gimana? Sering kita dengar, ya. At-taqwa huwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, ini namanya takwa. Ya. Jadi mencapai hablum minallah, ya, mencapai tingkatan yang Allah ridhoi itu dengan mencapai ketakwaan. Nah, nanti korelasinya nyambung itu sama bulan Ramadan, yang mana di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian
bertakwa. Baik. Nah, Ibnu Mas'ud di dalam ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud daripada haqqa tuqatih ialah ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu wajib ditaati. Ya, ayyu ta'a. Ya, di sini pakai kalimat pasif ya. Jadi wajib ditaati. Fala yu'sa, dan tidak boleh kita bermaksiat kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyudhkara fala yunsa. Dan wajib juga diapain? Diingat terus, dizikirkan. Ayyudhkar. Jadi Allah wajib kita ingat. Dengan berzikir kepadanya, dengan membaca Al-Quran, yang melaksanakan ibadah. Nah, itu wajib. Fala yunsa. Dan gak boleh dilupain sedikit pun. Nah, jangan sampai kita ada satu waktu, ya, kita itu lupa sama Allah. Nauzubillah. Gitu ya. Bahaya itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa ayyushkar fala yukfar. Wajib kita bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkarinya. Nah, jadi tadi apa aja? Wajib mentaatinya, itu yang pertama. Kemudian wajib mengingatnya selalu, berzikir kepada Allah, yang membaca Quran dan sebagainya. Dan yang ketiga, wajib bersyukur kepada Allah. Itu makna yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud terkait dengan ayat ini. Jadi takwa itu kompleks, ya. Bukan hanya antum sekedar sholat, ya, ibadah rajin, gitu ya. Tapi melalaikan hal-hal yang lain, misalnya nggak bersyukur, lupa, gitu, segala macam. Nah, ini tidak boleh terjadi. Baik, ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini menarik. Yang sering diterjemahkan ya oleh kita ini bahwasanya kalian wajib bertakwa ya dan mati dalam keadaan Islam. Itu yang paling sering kita dengar terjemahnya. Jadi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kalau secara nalar manusia biasa kita coba terjemahkan, mungkin maksudnya adalah, oh berarti kita bertakwa sama Allah sampai meninggal. Nah, itu mungkin. Nah, tapi ternyata ada makna-makna sir, ya makna-makna yang tersembunyi dalam ayat ini. Yaitu makna jamaah. Ya. Jadi ketakwaan ya, itu tidak hanya dimiliki oleh seseorang. Ya. Artinya ketika kita sudah bertakwa, ya, wala tamutunna illa. Nah, janganlah kalian mati. Kaliannya ini maksudnya gimana? Bukan kalian itu per orang-orang. Tapi maksudnya kalian secara berjamaah. Jadi di sini ada makna dakwah. Ya, makna mengajak orang ya kepada ketakwaan kepada Allah. Nah, itulah arti sebenarnya daripada makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada makna jamaah, makna dakwah di sana. Ya, ketika sudah bertakwa, sudah baik gitu ya, ibadahnya terkontrol, semuanya bagus, ya, ajak orang lain, ya, dakwah. Supaya apa? Supaya nanti matinya, wafatnya nggak sendirian, ya, bareng. Nah, masuk Islam bareng, ya, bertakwa bareng, nah, wafatnya bareng, di surganya bareng insya Allah. Nah, itulah yang kita inginkan. Jadi kebersamaan, jamaah. Nah, disinilah yang dimaksudkan dengan hablum minan nas. Jadi interaksi, komunikasi, muamalah dengan manusia itu harus selaras dengan tujuan daripada yang Allah gariskan dari penciptaan manusia. Apa itu? Ibadah, ketakwaan, ridha Allah. Ya. Itu harus selaras dengan hablum minan nas. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi dengan teman, ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk sama-sama mencapai ketakwaan kepada Allah. Nah, itu jangan salah, harus dipegang benar itu. Ya. Karena kalau kita banyak komunikasi, banyak interaksi dengan orang-orang gitu ya. Tapi cara kita kemudian tujuannya macam-macam, nggak jelas, nah itu tidak akan mendapatkan ridha Allah. Sayang jadinya, sia-sia. Ya. Dunia belum tentu dapat, akhirat apalagi. Itu. Makanya dari itu, hablum minan nas, muamalah dengan manusia harus selaras dengan tujuan daripada
diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jadi korelasi antara hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ini berapa menit waktunya Ustaz? Afwan nih. Saya langsung nyosor aja ini. Mohon maaf ini. Kurang lebih sejam Ustaz. Gimana? Saja. Baik. Baik. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu ya dengan bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan fadail, penuh dengan kemuliaan, keberkahan. Ya, karena tentunya banyak sekali orang-orang yang mungkin ingin sekali bertemu dengan Ramadan namun Allah tidak sampaikan. Nah, saya jadi teringat mungkin kisah sedikit. Saya teringat tahun lalu itu saya ada kegiatan saat itu di Batam. Saat itu saya naik kapal dari Tanjung Pinang kalau saya lupa itu. Pas lagi naik kapal itu 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, saya baru mau pulang ke Jakarta itu dapat kabar dari kawan. Jadi ada satu kawan di kampus ya, itu dia kejang-kejang paginya dan qadarullah siangnya wafat. Jadi tiba-tiba, padahal 2 hari lagi itu udah Ramadan. Itu saya kaget betul dan itu saya merasa ya Allah, kalau misalnya itu saya yang diambil, kita nggak tahu lagi, ya nggak tahu lagi apakah udah siap atau belum. Makanya teman-teman semuanya, mari sama-sama pertama kali kita wajib mensyukuri akan besarnya nikmat Ramadan ini. Karena apa? Fadailah banyak banget. Ya, kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan ya pada bulan ini banyak sekali. Di antara hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya ada 2 orang, jadi ini ada kisah disampaikan oleh seorang sahabat, ada 2 orang, mereka ini mu'alaf. 2 orang ini mu'alaf. Yang satu itu langsung ikut berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung syahid, wafat. Ini yang pertama. Jadi baru masuk Islam, berjihad, kemudian syahid. Luar biasa kan? Itu sangat luar biasa. Pasti kalau udah syahid, surga ganjarannya. Kemudian yang satu lagi ini masih hidup. Sampai akhir 1 tahun dia hidup setelah dia masuk Islam. Kemudian dia wafat. Ada seorang sahabat, beliau bermimpi bertemu dengan kedua orang tersebut ketika ingin memasuki surga. Jadi mimpi sahabat ini. Ya. Sahabat ini melihat bahwa orang yang meninggalnya belakangan, ya, orang yang kedua, itu masuk duluan ke surga. Sementara yang syahid itu belakangan. Nah ini menarik. Loh, kok bisa? Yang syahid fisabilillah masuknya belakangan. Nunggu dia. Sementara yang meninggal belakangan itu masuk duluan. Sahabat itu terbangun dan kemudian menceritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketika sahabat itu bertemu dengan Rasul, bertanya, beliau bilang, sahabat ini bilang, wahai Rasul, saya bingung, saya kaget, kok bisa orang yang dia meninggal belakangan masuk surga duluan, padahal kan duluan ini kan syahid, jihad fisabilillah, kok bisa? Nah, Rasul bilang, kenapa kamu takjub? Kenapa kamu terheran-heran? Tanya gitu sama Rasul, kok kamu heran gitu? Orang itu tambah bingung, loh, ya heran lah, orang yang masuk duluan kok yang belakangan, padahal yang syahid itu yang duluan. Itu gimana? Rasul bilang, sungguhnya orang yang meninggalnya belakangan ini, dia sudah ikut Ramadan, ikut berpuasa di bulan Ramadan, ikut beribadah di bulan Ramadan. Sementara orang yang meninggal duluan karena jihad fisabilillah, ia belum pernah sekalipun bertemu dengan Ramadan. Jadi saking luar biasanya, ya, ibadah di bulan Ramadan, ya fadail di bulan Ramadan, itu sampai-sampai ya derajatnya jauh tinggi. Masuk duluan ke surga dibanding orang yang berjihad fisabilillah.
Nah, makanya dari itu kita sama-sama berdoa kepada Allah agar di bulan ini ya, kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara fadhail Ramadan itu banyak sekali dan tentunya itu tidak akan cukup kali ini. Tapi saya ingin kaitkan kepada namanya tilawatul Quran, ya, membaca Quran. Jadi tilawatul Quran ini sebenarnya adalah kewajiban. Ya, jangan salah ya. Ya teman-teman semuanya, ya. Tilawatul Quran, membaca Quran itu kewajiban bagi seorang muslim. Bukan sunnah. Saya katakan ya, bukan sunnah, ya. Tapi wajib. Loh, kok wajib? Emang ada dalilnya Ustaz? Emang ada sunnahnya gimana emang? Nah, ada nggak hadisnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bih." Dan orang-orang yang diberikan Alkitab, Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, ulaika yu'minuna bih. Merekalah orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Iman kepada Quran wajib apa enggak? Wajib, pasti wajib. Termasuk di dalam rukun iman, percaya terhadap kitab-kitab Allah termasuk Al-Qur'an. Maka dari itu, salah satu bentuk implementasi daripada keimanan terhadap Al-Qur'an ialah dengan membaca Al-Qur'an. Bohong kalau orang beriman sama Quran tapi nggak baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan, ya syahrul Quran, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bohong dia kalau misal dia katakan saya beriman tapi nggak pernah baca Al-Quran. Itu berarti bukan keimanan yang sebenar-benarnya. Jadi teman-teman semuanya, wabil khusus di bulan Ramadan ini, syahrul Quran, nah kita sama-sama tingkatkan kuantitas interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian, kita juga harus tahu bahwasanya bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan ibadah atau bulan tilawah selama 1 bulan, tok, habis itu selesai. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Yang biasa terjadi, itu adalah orang yang baca Quran di bulan Ramadan, dia sholat malam di bulan Ramadan, tapi selesai bulan Ramadan, selesai juga ibadahnya. Nah ini yang bahaya. Berarti dia belum paham urgensi daripada turunnya bulan Ramadan ini. Urgensi daripada pentingnya fadail di bulan Ramadan ini. Sebenarnya apa sih? Apa yang Allah inginkan dari ibadah-ibadah yang Allah khususkan di bulan Ramadan ini? Ada puasa, ya. Ada sholat malam, ya, kemudian ada sholat malam, qiyamul lail, ya, dan sunnah yang lain yang Allah memang khususkan ya untuk bulan Ramadan ini. Sebenarnya apa intinya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Makanya ada yang namanya tarbiyah Ramadaniyah. Bulan Ramadan, bulan pendidikan. Nah, kita lagi hari pendidikan juga, pas ya. Nah, jadi bulan Ramadan, bulan pendidikan. Bulan tarbiyah. Pendidikan apa sih sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya bulan ini dikhususkan dengan puasa. Satu-satunya puasa yang diwajibkan, yaitu di bulan Ramadan. Secara tidak langsung Allah mengajarkan dan mendidik umatnya untuk berpuasa. Ya. Berpuasa. Memang apa sih puasa itu? Hikmahnya apa sih puasa itu? Banyak hikmahnya. Di antaranya apa? Berusaha merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang susah ketika nggak bisa makan. Nah, kadang orang kalau di atas terus, dia merasa, ya jadi begitu kalau di atas terus lah. Ya. Tapi kalau lagi susah baru dia ingat Allah. Ya. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Kalau udah lagi susah, lagi di tengah laut udah mau tenggelam baru ingat Allah. Nah, gitu. Tapi kalau lagi enak misalnya, lupa deh sama Allah. Jadi Allah secara nggak langsung mengajak umatnya untuk selalu ingat sama Allah. Dengan apa? Dengan puasa. Oh banyak hikmahnya puasa, banyak sekali. Kemudian ada qiyam Ramadan.
Ya, tadi kalau tadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada juga hadis sahih man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, barang siapa yang sama, yang puasa atau qama atau salat, mendirikan salat qiyam Ramadan, salat tarawih, ya salat malam, imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan juga mencari ridha Allah, mencari ajrullah, balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Dihapuskan dosa-dosanya yang sudah ia lakukan sebelumnya. Luar biasa. Itu ganjarannya luar biasa. Nah, jadi tarbiyah Ramadaniyah, pendidikan di bulan Ramadan, nah itu harus kita ingat terus. Ya, jangan sampai nanti di bulan Ramadan ini fokus tilawah ngaji misalnya nih. Ya, bikin target 1 kali khatam misalnya, ya. Berarti 1 hari baca 1 juz. Ya itu kalau hitung-hitungan ini aja lah ya, hitung-hitungan logis saja. Ya, berarti 1 hari 1 juz. Akhirnya kita jadi fokus ngaji gitu. Ya. Khatam selesai, alhamdulillah. Ya, tapi besoknya setelah Ramadan, nggak ngaji lagi. Nah itu repot. Atau misalnya nih, ngaji sehari 10 juz. Wah, luar biasa. Masya Allah. Ngaji terus ngaji. Tapi pada dasarnya, dia ini bacaannya belum benar. Nah itu repot juga itu. Nah, nggak bisa kita terus ngaji, tapi kita nggak mau benerin bacaan. Nah, perlu diingat teman-teman semuanya, bahwasanya membaca Al-Quran ya, dengan tajwid, ya, dengan benar, itu hukumnya wajib. Saya bilang wajib ini. Ya. Apa Ustaz dalilnya? Nah, Imam Al-Jazari yang mengatakan di dalam Manzumah Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, man lam yusahhihil Qur'ana athim, li'annahu bihil ilahu anzala, wa hakadha minhu ilaina wasala. Apa itu artinya? Kata Imam Al-Jazari, dan membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Wajib. Hatmun lazim. 2 kali ditakkid. Hatmun artinya wajib. Lazim wajib. Wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang belum membenarkan bacaan Al-Quran, athimun. Athim apa itu Ustaz? Athim artinya berdosa. Nah ini digunakan pakai ismul fa'il. Nah ismul fa'il ini kayak subjek, kata kerja. Kalau misalnya ada orang Budi bermain bola. Budi bermain bola. Bermain ini kan kata kerja. Jadi bisa berarti artinya Budi dia sedang bermain bola, atau ya Budi bermain bola bisa jadi saat ini main bola, besok enggak. Nah kayak gitu. Tapi kalau Budi pemain bola, Budi ini pasti jago main bola dia. Karena dia pemain. Nah, beda ya keadaannya. Kayak gitu. Nah ini Imam Al-Jazari mengatakan athimun, pendosa. Jadi orang yang nggak mau belajar benerin bacaan Quran, nah itu jadi pendosa dia. Ngeri banget. Kenapa itu? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kata Imam Al-Jazari, karena Al-Quran ya diturunkan kepada manusia dengan tajwid. Jadi bacaan dari Allah sampai ke Rasul, ya, malaikat Jibril kemudian ke Rasul, itu dengan tajwid. Ya nggak sembarangan, dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan sampai saat ini juga Al-Quran diturunkan secara terus-menerus dengan tajwid. Kalau misalnya saya kasih contoh, misal ada penyanyi, ya, penyanyi, atau lagu-lagu yang viral kemarin kayak misalnya lagu Aisyah istri Rasulullah misalnya, ya, itu di cover banyak oleh penyanyi-penyanyi, ya. Terus kemudian ada satu orang yang dia mengcover lagu Aisyah, tapi dia merubah lirik-liriknya banyak. Jadi dirubah lirik-liriknya, nada-nadanya gitu ya. Macam-macam dirubah. Akhirnya apa? Ketika dia upload ke YouTube, ya itu kena copyright misalnya, atau kena hak cipta. Undang-undang hak cipta. Jadi penulis lagunya menuntut si orang pengcover ini karena sudah merusak lagunya. Kan juga terjadi seperti itu ya. Nah itu lagu aja sampai seperti itu. Ya kalau nggak ngikutin bener, bisa dituntut kita. Nah tapi kalau misalnya nyanyinya bagus, pas dengan liriknya, nah itu aman dia. Itu lagu. Nah bagaimana dengan Quran yang Allah turunkan dengan tajwid? Nggak boleh kita main improvisasi sendiri ngaji-ngajinya, atau ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, atau sembarangan sesuka kita. Nanti ngomel yang punya Quran. Nah kalau mungkin lagu yang
kita kenanya nanti tuntutan oleh manusia, masuk ke pengadilan hukum dunia. Nah kalau misalnya Quran, kenanya di pengadilan akhirat. Allah langsung yang menghakimi kita. Ngeri banget kan? Dan itulah makanya bahayanya orang yang tidak mau belajar membaca Quran. Nah, maka dari itu, khusus di bulan Ramadan ini, nah silakan teman-teman yang semangat tilawah, tetap lanjutkan tilawahnya, tapi ingat, ada juga hal yang penting, yaitu memperbaiki baca tahsinul Quran. Nah, itu penting. Gak apa-apa nanti Ustadz, kalau misalnya saya tahsin, saya belajar sama guru, nanti ngaji saya jadi kurang Ustadz. Gak apa-apa. Loh, kita ini kan beribadah itu untuk mengharapkan ajr minallah, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar Al-Qur'an itu juga mendapatkan pahala sama. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang belajar Quran dan dia terbata-bata. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta falahu ajran. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Quran dan dia terbata-bata karena belajar, karena dia berusaha untuk memperbaiki bacaan, falahu ajron, maka ia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama pahala membaca Quran, dan yang kedua pahala belajar baca Quran. Malah double itu pahalanya. Ya. Jadi perlu dipahami juga teman-teman bahwasanya semangat tilawah itu wajib, itu harus, apalagi bulan Ramadan itu harus. Tapi ingat, bacaan juga harus diperbaiki. Dan jangan sampai semangat di bulan Ramadan ini ya hilang begitu saja ketika selesai bulan Ramadan. Nah, itu kembali lagi niatnya itu ngaji buat apa? Nah, balik lagi kepada niatnya. Kalau ngaji cuma pengen, saya pengen ngaji Ramadan supaya khatam. Loh, kenapa emangnya? Ya saya pengen khatam aja. Kan orang-orang itu kan khatam. Nah, misalnya kayak gitu. Atau saya mau ngaji, teman saya pada ngaji semua. Itu gimana itu? Nah, teman-teman semuanya, niat dalam membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, itu penting. Ada banyak sekali niat yang bisa kita gunakan ya, untuk membaca Quran. Dan yang paling utama, yang paling mulia daripada niat seseorang membaca Al-Quran ialah untuk mendapatkan hidayah. Nah, ini perlu dicatat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini selaras dengan ayat di mana diturunkannya Ramadan, kalimat Ramadan dalam Al-Quran. Jadi kata Ramadan itu hanya disebut 1 kali dalam Al-Quran, dalam 1 ayat, gitu ya. Dan bulan-bulan yang lain tidak ada disebut kecuali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Itulah bulan Ramadan ya, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Petunjuk loh, hidayah loh. Jadi Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk hidayah. Maka dari itu, begitu mulianya kita ketika kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran, ya membaca Quran berniat untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sekali, sangat-sangat pas, relevan. Bulan Ramadan kita ngaji, ya niatnya karena untuk mendapatkan hidayah. Salah nggak kita minta hidayah? Nggak salah. Emang hidayah yang dapat harus orang non-muslim? Enggak. Ya, hidayah itu bisa diminta dan bahkan wajib kita minta kepada Allah. Mau dia yang sudah beriman, yang dia sudah derajatnya tinggi, atau yang belum, itu wajib minta hidayah. Makanya kita setiap hari, secara nggak nggak sadar, kita minta hidayah kepada Allah lewat salat kita. Ya. 17 kali minimal dalam 1 hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah, ya. Berikanlah petunjuk, ya, jalan yang lurus. Nah, itulah makna sebenarnya daripada niat yang betul, ya, dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau orang yang dia sudah niatnya itu karena mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya ketika Ramadan berlalu pun, ya, dia akan tetap berusaha untuk mengaji, maupun itu di bulan Ramadan atau tidak. Nah, ini penting. Jadi berhasil tarbiyah Ramadaniyahnya. Bulan Ramadan digembleng, ngaji jor-joran, habis-habisan dia belajar Al-Quran, nanti selesai Ramadan tetap dilanjutkan. Yang susah itu istiqomah.
Susah itu istiqomah. Ya. Bahkan Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Ya, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Apa itu maksudnya? Jadi Nabi SAW pernah bersabda, bahwasanya telah membuat aku beruban. Ya, jadi rambut Nabi itu beruban, jadi putih. Kata Nabi, telah membuat aku beruban, surat Hud dan saudara-saudaranya. Maksudnya gimana itu, Ustaz? Jadi ternyata para ulama tafsir mengatakan bahwasanya maksud daripada hadis ini ialah ayat Allah yang diturunkan dalam surat Hud, yaitu fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kalian, ya, luruslah kalian, ya, berpegang teguhlah kalian sebagaimana yang telah kalian perintahkan. Nabi aja mikir bagaimana caranya istiqamah itu sampai beruban, pusing. Nabi SAW. Nah, kita nggak ada seujung kukunya sama Nabi itu. Tapi Nabi SAW itu sampai pusing, sampai beruban. Bagaimana caranya istiqamah? Ya. Dan istiqamah itu nggak ada orang yang mengaku bahwasanya dirinya itu istiqamah. Kalau ada besok misalnya antum semua ketemu dengan orang yang bilang saya ini udah istiqomah, saya ini selalu berinfak, saya ini selalu ngaji, saya ini sholatnya nggak pernah putus, saya istiqomah. Nah, itu bohong itu orang. Kenapa bohong? Karena kata guru saya, Ustadz Deden Muhammad Makhiruddin mengatakan bahwasanya orang yang istiqomah itu pasti dia sudah wafat, pasti dia sudah meninggal. Loh, kenapa? Karena memang istiqomah itu sampai wafat, sampai meninggal. Jadi kalau ada orang hidup yang mengaku dirinya masih istiqomah, dirinya istiqomah, nah itu bohong dia. Ya, harus meninggal dulu dia. Nah, gitu. Itu juga kalau dia meninggal dan semasa hidupnya memang sudah terus menjalankan ibadah secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, lagi-lagi saya ingatkan bahwa penting sekali bagi kita untuk memperbaiki ya niat kita dalam membaca Al-Quran. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai semangat kita yang membara untuk tilawah Quran, tapi kita lupa bahwa bacaan kita belum benar. Nah, harus diperbaiki. Nah, yang hafiz-hafiz gimana? Yang hafiz terus murojaah. Jangan bingung, ini tilawah apa murojaah? Ya murojaah aja, ya tilawah aja. Gitu. Sama aja. Kadang ada yang nanya juga nih, Ustaz, saya udah hafal Quran nih, terus saya tilawah apa murojaah ya? Loh, saya bingung. Yang saya tanyakan kepada orang itu, loh Anda kan hafal Quran. Kenapa Anda bingung? Gitu. Kalau sudah hafal Quran berarti murojaah namanya, diulang. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk memperbaiki kembali hafalannya, silakan dibaca sambil dilihat. Nggak ada masalah, semuanya sama. Yang penting tetap membaca Al-Quran. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya nggak baca Al-Quran. Nah, itulah. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita juga saat ini memang sedang diuji, ya, sama-sama diuji dengan ujian yang cukup ya, berat ya. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, ya, kita semua sama-sama berdoa kepada Allah agar segala diangkat ya, pandemi COVID-19 ini supaya semuanya bisa kembali melaksanakan kegiatannya masing-masing. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa menjalankan yang namanya hablum minan nas ya, semasa COVID-19 ini. Nah, ini banyak yang bertanya juga. Ya, so, gimana ya caranya kita biar bisa terus menjalin hubungan yang baik selama masa COVID, kan kita di rumah aja ini. Nah, sekarang ini memang apa namanya sosial media dan lain sebagainya sudah sangat maju. Jadi komunikasi, interaksi, apapun bisa tetap dilakukan ya meskipun kita berada di rumah saja. Ya. Namun tetap diingat bahwasanya hablum minan nas, ya, hablum minan nas itu selalu berkaitan dengan tujuan awal diciptakannya manusia. Nah, jangan sampai hablum minan nas yang kita bangun, ya, muamalah dengan person, dengan manusia yang kita bangun itu tidak berdasarkan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hablum minan nas yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an ialah muamalatun nas, ya, interaksi dengan manusia berdasarkan atas dasar Islam. Ya. Tujuan awal diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah.
Nah, kalau misalnya ada orang yang menjalin hubungan, yang hubungannya itu tidak baik, misalnya dia berdagang tapi dengan orang yang tidak baik, dagangannya juga dagangan yang haram, nauzubillah, nah, itu bukan hablum minannas namanya. Nah, itu bukan hablum minannas yang dikatakan di dalam Al-Quran. Karena pastinya itu tidak berdasarkan syariat yang benar. Ya, atau misalnya dia membuat hubungan dengan seorang lawan jenis yang tidak seharusnya misalnya. Nah, itu juga bukan hablum minannas. Jangan bilang, oh ini hablum minannas Ustaz. Silaturahim. Ya. Kita ngechat lawan jenis yang memang seharusnya tidak. Dengan syahwat, dengan keinginan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu bukan hablum minannas. Tapi hablum minannas yang sebenarnya ialah menjalin hubungan, menjalin interaksi dengan manusia berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kebalik, jangan sampai kebalik. Nah, kalau misalnya nih kita lagi Ramadan nih kan. Semuanya sibuk gitu, ibadah, ngaji, ya, tilawah segala macam. Terus ada yang akhirnya dia merasa, kok teman aku nih jarang kontak gitu, jarang komunikasi gitu ya. Wah, ngaji mulu dia nih gitu. Wah, dia sibuk terus nih sama ibadah mentang-mentang Ramadan, ngaji terus dia nih. Nah, ini harus di-set lagi kembali pemikirannya. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita baper atau terbawa perasaan atau iri gitu ya dengan Allah. Nah, ada teman kita yang dia lagi fokus ya mengaji, dia fokus mengaji, dia punya target gitu ya. Dia punya target ibadah yang banyak di bulan Ramadan apalagi. Ya. Tapi kita ini malah, udahlah, kita ngobrol ente sibuk banget nih, ente ngaji terus nih. Gitu. Kali-kali kita diskusi lah, kita inilah, gitulah. Dia malah secara tidak langsung seperti itu, ya, memaksakan untuk berkomunikasi dengan dalih-dalih hablum minannas katanya. Nah, ente jangan hablum minallah terus loh, hablum minannas. Kali-kali gitu, komunikasi sama kita. Nah, ini perlu ada pengertian. Ya, pengertian. Yang pertama adalah bahwasanya hablum minannas yang benar harus didasari dengan syariat Allah. Kalau ada orang yang dia mau beribadah karena memang ini bulan Ramadan, ya, pengen memperbanyak ibadah, maka jangan dilarang. Jangan kita berdalih-dalih membuat alasan-alasan supaya dia akhirnya mau komunikasi sama kita. Silahkan. Kayak gitu. Tapi dari sisi orang yang terus beribadah juga harus mengerti, ya, bahwasanya porsi itu harus ada. Porsi buat Allah memang harus selalu lebih besar, tapi juga perlu ada porsi untuk komunikasi dengan manusia. Nah, jadi ngaji boleh silakan. Setiap hari ngaji, pagi ngaji, siang ngaji ya kan. Nah, sisihkanlah waktu sore misal untuk berkumpul dengan keluarga, berdiskusi, ya kan? Saling ngobrol atau untuk ngechat teman-teman. Gitu. Nah, saya punya teman itu menarik dia. Jadi beliau entrepreneur lah, pedagang, dan beliau ini selalu setiap bulan itu paling minimal sekali itu selalu ngontak. Kang Umer, gimana kabarnya gitu? Sehat, selalu itu. Selalu. Jadi ditanya kabar, tanya ini, baik benar. Padahal kita udah lama gak ketemu, udah bertahun-tahun, tapi beliau selalu berkomunikasi. Bagus betul. Hablum minannas. Nah, itu bisa dicontoh. Ketika bulan Ramadan, nah harus terbagi porsinya. Nah, jangan sampai ada yang timbang. Ngaji harus banyak, tetap harus kita ibadah maksimal. Tapi komunikasi, interaksi yang menjaga muamalah dengan manusia harus juga stabil. Ya, tetap komunikasi, jangan sampai menyendiri. Akhirnya jadi namanya ya udah sendirian aja dia ibadahnya gitu, nggak ngajak-ngajak. Padahal dalam ayat yang kita pelajari tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wajib mengajak orang, ya, harus bareng-bareng. Makanya bentuk hablum minannas ketika ini adalah saling mengajak, nah, kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya, dan salinglah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, gitu. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman dan juga saling tanasuh, ya, saling tawasaw, saling menasehati, ya, dalam kebaikan, ya, dalam kesabaran, dalam kebenaran. Nah, itulah inti makna sebenarnya daripada hablum minannas. Jadi teman-teman semuanya, sekarang saatnya kita mengencangkan sabuk kita, ya, semangat
dikuatkan ya untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan juga terus berkomunikasi yang baik gitu ya, yang secukupnya dengan teman-teman di luar sana. Mungkin ini dulu Ustaz ya, kira-kira